Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di channel ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai dan hormati. Saya berdoa agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, rezeki yang lapang, dosa yang diampuni, dan umur yang panjang. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua percaya bahwa rezeki setiap orang telah Allah tentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang diberi cukup, ada yang kurang, dan ada pula yang diberi lebih. Namun, kita harus selalu ingat bahwa segala yang kita miliki adalah karunia dari Allah, dan tidak sepatutnya kita merasa sombong atau lalai akan tanggung jawab untuk berbagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam banyak ayat Al-Quran tentang pentingnya bersedekah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Namun, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam bersedekah yang mungkin jarang kita sadari. Misalnya, bersedekah dengan niat mencari pujian dari orang lain. Hal ini masih sering kita temui di masyarakat. Bersedekah seharusnya dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari manusia, karena yang terpenting adalah keridaan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah yang terbaik adalah ketika kita masih sehat dan merasa sangat membutuhkan harta tersebut. Jangan menunda-nunda untuk bersedekah hingga saat ajal hampir tiba, karena pada saat itu, harta yang kita miliki sebenarnya sudah menjadi hak orang lain atau ahli waris kita. Hadis riwayat Bukhari. Dalam surah Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa apapun yang kita infakkan hendaklah diberikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dari ayat ini, kita diajarkan untuk memprioritaskan bersedekah kepada orang terdekat kita terlebih dahulu, kemudian kepada anak yatim, orang miskin, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa sedekah kepada orang miskin memiliki pahala satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat memiliki pahala ganda, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Tirmidzi, Anas, dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan kerabat dan bahwa sedekah dapat menjadi sarana untuk itu. Ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita tentu mempertimbangkan berapa uang yang akan kita keluarkan. Demikian pula dengan bersedekah, kita tidak perlu berlebihan namun juga tidak pelit. Bersedekahlah sesuai dengan kemampuan, tanpa perlu dihitung-hitung, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan caranya yang tidak terbatas. Kita diingatkan untuk tidak mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264 bahwa kita tidak boleh menghilangkan pahala sedekah dengan mengungkit-ungkitnya, karena hal itu dapat menyakiti hati penerima dan memutus tali silaturahmi. Kita sering mendengar bahwa bersedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, tidak semua orang memahami esensi dan tata cara bersedekah yang benar menurut syariat Islam. Bersedekah bukan hanya tentang memberikan sebagian harta kita, tetapi juga tentang bagaimana dan dengan niat apa kita melakukannya. Berikut adalah tata cara bersedekah yang benar menurut syariat Islam. Yang pertama, niat dalam bersedekah. Niat merupakan pondasi dari setiap amalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, niatkanlah bersedekah hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk pujian atau pengakuan dari manusia. Yang kedua, bersedekah.
Secara tersembunyi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu menyembunyikan sedekahmu, maka itu lebih baik bagimu." Quran Surat Al-Baqarah 271. Bersedekah secara tersembunyi dapat mencegah kita dari ria, ingin dilihat orang, dan menjaga perasaan penerima sedekah. Yang ketiga, memberi yang terbaik. Dalam bersedekah, kita dianjurkan untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan sampai kebaikan kecuali dengan memberikan yang dicintai." Hadis riwayat Muslim. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya memberikan sisa-sisa yang tidak kita inginkan, tetapi juga sesuatu yang bernilai bagi kita. Yang keempat, bersedekah kepada keluarga. Bersedekah kepada keluarga memiliki pahala yang lebih besar karena kita tidak hanya mendapatkan pahala sedekah, tetapi juga pahala silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberi sesuatu kepada keluarga akan mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, konsistensi dalam bersedekah. Konsistensi dalam bersedekah lebih baik daripada jumlah yang besar namun sporadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, menghindari mengungkit-ungkit sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya." Quran Surat Al-Baqarah 264. Ini mengingatkan kita untuk tidak merusak pahala sedekah dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti hati orang yang telah kita beri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas bagaimana dengan bersedekah di masa sulit? Bersedekah di masa sulit telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk bagaimana kita berinteraksi dan membantu sesama. Di masa sulit, bersedekah menjadi lebih penting karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan mengalami kesulitan ekonomi. Menjadi tangan Allah untuk membantu sesama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Di masa sulit, menjadi tangan Allah untuk membantu sesama adalah amalan yang sangat mulia. Bersedekah tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa dalam bentuk makanan, atau bahkan memberikan dukungan moral kepada mereka yang membutuhkan. Bersedekah tidak mengurangi harta. Banyak orang khawatir bahwa bersedekah akan mengurangi harta yang mereka miliki, terutama di masa ketidakpastian ekonomi. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah 261. Ini menunjukkan bahwa bersedekah akan mendatangkan keberkahan dan melipat gandakan harta, bukan menguranginya. Mengutamakan yang membutuhkan. Di masa sulit, kita harus lebih peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Prioritaskan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan, seperti pekerja harian yang kehilangan mata pencaharian, keluarga yang tidak memiliki tabungan, atau mereka yang sakit dan tidak mampu membayar pengobatan. Mengikuti sunnah Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepedulian yang besar terhadap anak yatim. Beliau bersabda, Aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di surga seperti ini. Dan beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya yang sedikit terpisah. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa besar pahala dan kedekatan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita memelihara dan bersedekah kepada anak yatim.
menggandakan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan menggandakan pahala bagi mereka yang bersabar dengan memberikan pahala tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Bersedekah kepada anak yatim di masa sulit adalah bentuk kesabaran dan kebaikan yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah kepada anak yatim di masa sulit adalah amalan yang sangat mulia dan memiliki dampak jangka panjang. Melalui bantuan kita dapat memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk bertahan dan berkembang di masa yang akan datang. Demikianlah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rangkaian pembahasan kita tentang keutamaan bersedekah dan zakat. Semoga apa yang telah kita bagikan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menginspirasi kita untuk terus berbuat kebaikan. Ingatlah bahwa setiap tetes kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah investasi untuk akhirat kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan masa-masa sulit sebagai ladang pahala dengan meningkatkan amalan sosial kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah.